Wahyu Hardi Krisnanto Eskom Mkom selaku dosen pengampu kita dan Ketua Kaprodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, serta yang terhormat Bapak Sepri Pradita Eskom selaku narasumber kita pada acara webinar kita hari ini. Serta yang terhormat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua peserta webinar online kita pada pagi hari ini yang berbahagia. Yang terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pagi menjelang siang ini untuk menyempatkan pada acara webinar kita pada siang ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita tetap sehat selalu. Webinar online kita kali ini akan mengusung tema tentang strategi regenerasi pemimpin, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemimpin masa depan. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya mengkoordinasi susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Selanjutnya ada sambutan, selanjutnya ada doa, dan ada acara inti yaitu acara inti oleh narasumber kita sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan acara terakhir adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman semua memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Para hadirin dimohon untuk duduk tegak dan mendengarkan dengan hikmat. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia.
pelita bangsa, memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya, untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah acara sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Bapak Wahyu Hardi Krisnanto, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dan Ketua Kaprodi Teknik Informatika. Kepadanya yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kelak kita diberikan syafaat oleh beliau. Mahasiswa sekalian, untuk sambutan Pak Wahyu sebagai dosen pengampu atau nanti untuk mata kuliah berikutnya bisa disampaikan setelah ketua panitia. Jadi ketua panitia itu bisa melaporkan jumlah pesertanya berapa. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan seminar yang pertama untuk mata kuliah ini. Jadi ketua panitia itu kan yang menyiapkan acaranya. Jadi kalau menyiapkan itu apa yang perlu dilaporkan. Misalnya jumlah pesertanya atau narasumbernya dengan Bapak siapa nanti akan memberikan pengalaman apa seperti itu kan mungkin clue-cluenya bisa disampaikan oleh ketua panitia. Oke, ini sudah bagus mata kuliah leadership yang Pak Wahyu Ampu kelas TI 21C1 sudah saat ini melaksanakan seminar dan mudah-mudahan nanti narasumber bisa hadir. Saat ini belum hadir ya Bapak narasumber. Narasumber yaitu Bapak Sepri Pradita Eskom. Beliau dari Bekasi sebagai Kepala Subbagian
Tata Usaha UPTD Bekasi. Bagaimana panitia hasil komunikasi dengan beliau untuk kesiapan pelaksanaan seminar ini? Mas Ketua Panitia, mengenai waktu pelaksanaan bagaimana? Baik Pak, untuk komunikasi udah lumayan baik Pak, cuman ada sedikit eh, masalah di waktunya sih Pak. Tadi ada kendala ada acara mendadak yang mungkin nggak bisa eh, untuk dihadirin untuk tepat waktu gitu Pak. Namun Oh iya, diusahakan ya artinya kan beliau akan hadir ya. akan hadir pastinya Pak. Mm. Jadi itulah namanya membuat kegiatan. Eh, ini masih mending peserta hanya 41. Bagaimana kalau menghadirkan peserta 3.000? Nah, berarti kan mengadakan seminar ini kan ada ilmunya kan? Iya Pak. Ya kan? Iya Pak. Sebenarnya ada ilmunya, butuh disiplin, butuh leadership, butuh komunikasi, butuh networking dan sebagainya, banyak ilmunya. Nah, ini nggak masalah, ini kan buat pengalaman mahasiswa bagaimana membuat kegiatan yang baik. Eh, pasti selalu ada improvement-improvement seperti itu. Dan mohon maaf kemarin yang hari Sabtu Pak Wahyu, karena ada hajatan tetangga jadi nggak ter nggak terpikirkan bahwa apa namanya eh, jam kuliah ada hajatan tetangga itu. Jadi tetangga ada yang menikahkan anaknya kan otomatis. Nah, bagian nerima tamu jadi baca-baca udah jam 6 kurang seperempat gitu. Jadi mohon maaf. Dan ini seminar ini sebagai pertemuan ya. Jadi seminar ini juga merupakan pertemuan. Minggu ini pertemuan ke-7. Kalau kemarin itu kita kuliah itu pertemuan ke-7. Dan seminar ini pertemuan ke-6. Kemarin kita pas libur itu pertemuan ke-5. Jadi eh, berarti kita yang belum adalah pertemuan ke-7 ya. Nanti kalau Pak Wahyu salah bisa disampaikan pas ketemu kuliah. Anda bisa cek minggu ini pertemuan ke-7, minggu besok pertemuan ke-8, dan minggu depannya UTS. UTS-nya itu studi kasus ya. Nanti mungkin di pertemuan 8 atau 7 Pak Wahyu berikan tugas nanti pas jadwal UTS bisa dipresentasikan. Seperti itu untuk leadership. Dan hari ini Pak Wahyu ada apa namanya? Ada menguji sidang KP juga. Jadi Pak Wahyu memang hanya mengikuti dan memberikan sambutan ini aja. Nanti panitia itu ada namanya plan B. Plan B itu kalau ada sesuatu hal udah disiapkan. Misalnya narasumber gak hadir, itu ada pembicara keduanya. Jadi nanti ada salah satu mahasiswa yang mengisi presentasi, jadi buat latihan ya. Nah, jadi ketua panitia harus menunjuk mahasiswa yang bisa mengisi presentasi, bisa sharing pengalaman, diskusi dan sebagainya. Nah, itu untuk plan B. Ya, plan B sambil menunggu narasumber. Jadi Pak Wahyu mohon maaf, ini Pak Wahyu akan menguji sidang KP, jadi hanya memberikan sambutan aja. Dan mohon izin untuk live ya setelah ini. Dan untuk acara harus dilanjutkan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sukses untuk kalian semua. Semoga ilmunya nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya.
Baik, Pak. Ketawa. Senyum. Ya, mau gue tuh itu. Iya. Mak gua ada deh. Iya. Nggak bisa ngomong. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Pak Wahyu. Untuk memasuki agenda selanjutnya, ada sambutan juga dari Ketua Panitia kita, yaitu Mas Ikram Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Saudara Rio Saputra. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Rektor Universitas Pelita Bangsa, yaitu Bapak Hamzah Muhammad Mardi Putra, SKM, MM, GBA. Yang saya hormati juga dosen pengampu mata kuliah leadership sekaligus Kaprodi Teknik Informatika, yaitu Bapak Wahyu Hadi Kristanto, Eskom Mkom. Dan juga yang saya hormati tamu undangan kita, Bapak Sepri Prajita Eskom, dan yang saya banggakan para rekan-rekan panitia peserta acara webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Saya Ikram Ramadan selaku ketua panitia sekaligus perwakilan dari para panitia ingin menyampaikan bahwasannya acara webinar pada pagi hari ini terbuka sekali untuk kritik beserta saran. Untuk sebagai bahan pembelajaran sekaligus bahan evaluasi kami untuk acara-acara yang mungkin akan kita selenggarakan di acara selanjutnya. Dan tujuan dari acara ini mungkin sangat jelas bahwa kita semua berada di sini untuk menggali gagasan, berbagi pengetahuan, dan merumuskan strategi yang dapat memperkuat regenerasi pemimpin di masa depan. Seiring dengan perubahannya zaman dan dinamika sosial yang terus berubah, penting bagi kita untuk tidak hanya memperhatikan keberlangsungan kepemimpinan yang saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan fondasi yang kuat bagi pemimpin-pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, kami juga berharap bahwa melalui webinar ini, kita semua akan terinspirasi untuk mengambil peran aktif dalam membangun pemimpin-pemimpin yang tangguh dan juga berkualitas. Kami berharap dapat membuka diskusi yang sangat mendalam, mengeksplorasi berbagai strategi inovatif, dan menemukan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman, semoga apapun yang kita dapat dari webinar pagi hari ini, semoga memberikan kita dampak yang positif dan juga manfaat yang luar biasa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, yuk, mungkin cukup sekian dari apa yang ingin saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya dari Ketua Panitia kita, itu Mas Ikram. Untuk melanjuti acara selanjutnya, yaitu ada pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh teman saya, yaitu Saudara Leman.
Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Rio Saputra. Eh, Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara seminar kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan bersungguh-sungguh menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada terhingga itu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, dengan penuh keyakinan dan tawakal padamu, kami membuka acara webinar leadership ini. Jadikanlah acara ini sebagai wahana untuk menguatkan iman, memperluas ilmu, dan menginspirasi kepemimpinan yang adil dan bijaksana, sesuai dengan ajaran Islam yang mulia. Berikanlah kami petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke Mas Rio sebagai MC. Baik, terima kasih Mas Leman atas pimpinan doanya. Selanjutnya untuk memasuki acara inti dan sambil menunggu narasumber untuk datang ya, yaitu langsung saja kita lanjutkan ke acara selanjutnya, pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu langsung oleh Mbak Megi Lamunda selaku moderator kita. Kepada Mbak Megi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Budaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu hadirin semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak, sehat. Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan, saya Megi Lamunda selaku moderator pada sesi seminar siang hari ini menyambut Anda semua. Pertama-tama, saya akan memberikan sambutan kepada Bapak Hamzah Muhammad Mardi Putra, SKM, MM, DBA, selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Supriyanto, MP, selaku Wakil Rektor Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati kepada Bapak Wahyu Hardi Kristanto, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah leadership, beserta staf dan jajaran lainnya. Dan semua panitia pelaksana, serta teman-teman yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita hari ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke topik. Hari ini kita akan membahas tentang leadership yang bertema strategi regenerasi pemimpin, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemimpin masa depan, yang diadakan oleh Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi tentang narasumber kita. Beliau adalah seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar Wilayah 1 Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi. Beliau lulusan S1 Sistem Informasi pada Universitas Mercu Buana, dan beliau pernah mengikuti pelatihan
Sandiman pada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pada tahun 2019 yang mempelajari kesandian negara atau surat-surat rahasia. Dan beliau pula mempunyai penghargaan atau prestasi juara 2 dalam pendidikan dan pelatihan pengawasan kemeteorologian pada PPSDK Meteorologi Legal Kementerian Perdagangan tahun 2019. Mari kita sambut Bapak Sepri Pradita, Eskom. Sudah hadir belum? Maaf, sepertinya Bapaknya masih di jalan. Bisa dihubungi terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya, untuk pemateri kita sedang ada kendala jaringan. Mungkin untuk pesertanya boleh mempersiapkan untuk pertanyaan saat narasumbernya memaparkan materinya. Nanti selanjutnya bakal ada sesi tanya jawab. Jika tidak ada, nanti bisa ditunjuk. Terima kasih.
Assalamualaikum. Bisa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Selamat siang, teman-teman, Pak. siang. Saya terlambat ya karena ada kegiatan. Saya minta jadwalnya ke Mbak Megi. Iya, Pak. Dijadwalkannya 10.30 pas lagi. Mohon maaf, saya terlambat ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Em, langsung ke pemateri ya, Pak ya. Iya, boleh. Baiklah, Ini backgroundnya sehubung gini nggak apa-apa ya? em, Ya udah, oh ya deh, bisa. oke. Baiklah, berhubung pembicara kita sudah hadir bersama kita, untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya kurang lebih 30 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada moderator serta audiens. Tak perlu berlama lagi, langsung saja Pak Sepri Pradita dipersilakan. Ya. Gara-gara si Dudo sih mana namanya guys? Ya, langsung Mbak Bengki yang ini ya, materinya ya. Di-share oleh Mbak Megi ya. Iya Pak, sudah Pak. Oke, ya. Ya udah. Ya oke. Pertama-tama kenalkan dulu nama saya Sepri Pradita. Saya bertugas sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Wilayah 1 atau Pasar Tambun. Alhamdulillah pada waktu ini saya diberikan kesempatan oleh Mbak Megi untuk menjadi narasumber untuk mencapaikan materi strategi generasi pemimpin, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemimpin masa depan. Oke, next. Latar belakang dari materi ini, banyak negara yang menghadapi masalah penuaan pemimpin, di mana generasi yang harus terus memegang kekuasaan tanpa memberi ruang bagi generasi muda. Ini dapat mengakibatkan stagnasi dalam ideologi dan kebijakan, serta kesenjangan dalam representasi dan perspektif. Dunia berkembang sangat dinamis. Tantangan yang terjadi saat ini belum tentu sama dengan 10 tahun. Dinamika yang berkembang di masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi seorang pemimpin agar tetap dapat memimpin secara efektif dan memberi kontribusi positif bagi lingkungannya. Pemimpin harus berkualitas, berkompeten, merupakan aset berharga dalam membangun masyarakat. Namun, untuk menjaga kelangsungan kepemimpinan yang efektif, regenerasi pemimpin menjadi suatu hal yang krusial. Regenerasi pemimpin merujuk pada upaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan generasi pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang kuat. Kalau dilihat dari latar belakang ini, menjadi pemimpin adalah salah satu perubahan karir yang menyenangkan bagi seorang profesional. Menjadi pemimpin berarti mendapat kepercayaan dan tantangan yang lebih besar, serta peluang yang lebih besar lagi untuk memberikan manfaat serta kontribusi terhadap organisasi. Pemimpin adalah orang-orang pilihan. Makanya pemimpin itu enggak serta-merta dia menjadi pemimpin. Biasanya yang jadi pemimpin itu dia itu yang individu yang memberikan kontribusi di atas rata-rata. Nah, bagaimana untuk teman-teman sekalian di generasi Z ini ya, Gen Z, di Gen Z ini bisa memberikan kontribusi di atas rata-rata di dalam suatu organisasi.
Apalagi ini kan mahasiswa dari Pelita Bangsa ya. Jurusan apa teman-teman kira-kira ini? Teknik informatika. Manajemen informatika, oke. Sama saya juga sebelumnya, sebelum S1 saya juga saya sama di manajemen informatika di D3-nya. Saya lulusan BSI tahun 2025 dan meneruskan langsung ke S1-nya di Mercu Buana baru kemarin karena terkait pekerjaannya. Pemimpin, kenapa ini dinamakan leadership? Dia seorang pemimpin ini dianggap memiliki kemampuan mengajak anggota timnya memberikan hasil lebih baik. Mereka dari supplier menjadi super coach. Untuk menjalankan peran yang berbeda dibutuhkan perilaku yang berbeda. Perilaku berbeda akan muncul dari mindset yang berbeda. Jika mindset kita masih sama, itu nggak bisa kita jadi pemimpin. Tidak akan efektif jika perilakunya masih sama. Misalkan, contoh, apa jadinya seorang pekerja, namun mindsetnya masih mahasiswa? Gitu. Apa jadinya kalau seseorang yang sudah menikah, mindsetnya masih bujangan? Sudah pasti kan pengennya kongkok mulu ya, kalau bahasa Cikarang sih. Tuh. Dan apa jadinya kalau seorang pemimpin mindsetnya masih individual kontribusi? Oke, next. Mengapa perlu fokus pada regenerasi pemimpin? Nah, regenerasi pemimpin itu sangat diharuskan. Kenapa? Enggak selamanya pemimpin itu memimpin. Ada kalanya dia sakit, umurnya sudah mencapai batas maksimal. Itu wajib generasi muda meneruskan kepemimpinan yang sudah ada. Di sini dalam materinya, mengapa perlu fokus regenerasi pemimpin? Nah, yang pertama untuk kestabilan atau kontinuitas. Yang kedua, inovasi atau perubahan. Nah, dari teman-teman anak muda yang sekarang harus ada inovasi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Apalagi sekarang serba digital. Gimana caranya kira-kira teman-teman sekalian ketika ada duduk menjadi pemimpin itu merubah paradigma lama menjadi ke paradigma baru. Seperti itu ya. Yang ketiga, mewujudkan potensi penuh generasi muda. Memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam kepemimpinan dan pembangunan masyarakat. Representasi yang adil dan inklusif. Generasi pemimpin memastikan adanya representasi yang baik dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kaum muda, perempuan, dan minoritas. Bahkan pada saat ini pun perempuan bisa memimpin. Beda waktu zaman-zaman terdahulu. Jadi harus ada kesetaraan. Yang kelima, menciptakan warisan pemimpin berkualitas. Menciptakan warisan pemimpin yang berkualitas, berintegritas untuk membimbing masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Oke, next. Menumbuhkan jiwa kepemimpinan bagi generasi muda. Bagi generasi muda, kepemimpinan harus juga menjadi perhatian. Generasi muda merupakan generasi penerus yang di tangannya harapan dan kemajuan suatu organisasi digantungkan. Dalam suatu artikel Adi Aksa-Dow mengatakan bahwa ibarat mata rantai yang tergerai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati mata rantai yang paling sentral. Dalam artian bahwa pemuda sangat berperan untuk pelestarian budaya, perjuangan, pelopor, perintis, pembaharuan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Pemimpin sangat efektif
akan mendasar kepemimpinan mereka pada suatu fondasi terdiri dari 3 nilai inti. Yang pertama, integritas diri, hati hamba, dan mau jadi pengurus atau pelayan masyarakat ya, atau pelayan dalam suatu organisasi. Ketiga nilai ini merupakan 3 unsur dalam kepemimpinan. Halo, 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 Halo Pak, halo, bisa didengar? bisa Ya, Pak? maaf terputus. Iya, maaf, Iya, maaf terputus. iya Pak, Ya, dimengerti ya, Pak. jaringan Lanjut saya Pak. terputus, maaf. Ya, oke, saya lanjut ya. Teman-teman pasti suka bola kan? Maradona itu superstar di lapangan, tapi ketika dia menjadi super coach, dia nggak bisa menjadikan anggota timnya itu superstar seperti yang bersangkutan, seperti Maradona. Maradona adalah salah satu metafora yang super player yang tidak bisa merubah mindsetnya. Jadi untuk menjadi pemimpin yang efektif, itu mindsetnya harus dirubah dulu. Nggak asal aja kita menjadi seorang pemimpin. Harus berubah. Jangan misalkan tadinya kita super player nih, kita samakan anggota tim kita seperti kita. Belum tentu karena masing-masing anggota itu mempunyai pemikiran yang berbeda, mempunyai kepala yang berbeda. Nah, inilah tugas pemimpin, super coach, untuk menyatukan visi misi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Ketika seseorang menjadi individual kontributor, seseorang itu ditentukan oleh kemampuan teknisnya yang dimiliki. Hanya kemampuan teknis yang dia miliki. Kemampuan teknis contohnya adalah cara-cara bagaimana dia melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sehingga pekerjaan ini selesai. Kalau dia kiper, contoh dia seorang kiper, dia harus bisa menjaga gawangnya agar tidak kebobolan. Kalau dia seorang player, bagaimana dia cara menggocek, mengumpan supaya bola itu masuk ke gawang lawan. Nah, beda lagi ketika kita menjadi seorang pelatih atau super coach. Super coach itu dinilai oleh banyaknya prestasi yang berhasil dicapai oleh timnya, bukan oleh individunya, tapi oleh timnya. Artinya, anggota timnya yang bermain bola. Jadi di sini dibutuhkan bukan semata-mata kemampuan teknis, melainkan people skill, yaitu kemampuan dia membangun kepercayaan kepada anggota tim. Yang kedua, memberikan arahan kepada anggota tim. Yang ketiga, kita harus memberikan motivasi kepada anggota tim yang misalkan anggota ini salah satu dari anggota tim kita, misalkan dia lemah. Nah, kita berikan arahan, kita motivasi, bahkan kalau perlu kita kasih pendidikan lagi supaya dia dapat memaksimalkan kemampuannya. Seperti itu. Disinilah letak kegagalan yang namanya Maradona.
dia menghadapi peran sebagai pelatih yang diharapkan bisa mengembangkan anggota timnya, sayangnya mindsetnya masih pola pikir pemain. Kesimpulannya, kinerja seseorang pemimpin tidak bisa ditentukan oleh technical skill-nya, melainkan people skill. Oke, next untuk materi. Unsur-unsur dasar kepemimpinan. Oke, yang pertama di sini ada integritas. Seseorang pemimpin memperlihatkan integritas diri dengan mendedikasikan diri pada tindakan mengejar tujuan yang signifikan di semua segi kehidupan, bukan menjalankan kehidupan yang seimbang dan utuh, dan memberikan kesempatan kepada semua pengikutnya untuk melakukan yang mereka lakukan, bukan hanya melakukan apa yang mereka katakan. Nah, disinilah integritas seorang pemimpin. Dalam ayat Al-Quran juga disebutkan ya, kaburo maknan indaullah, takulu nama la taf'alun. Jadi jangan hanya bisa berkata, seorang pemimpin itu harus berbuat, harus memberikan contoh, atau ketika stafnya sedang mengalami kesulitan, anggota timnya sedang mengalami kesulitan, itu seorang pemimpin itu membantu di mana kesulitannya. Seperti itu. Next. Unsur dasar kepemimpinan yang kedua adalah hati seorang hamba. Nah, ini ada kaitannya dengan agama ya. Hati seorang hamba. Pemimpin yang efektif berhasil karena sangat ingin melayani orang lain. Bukan berorientasi kepada apa yang akan saya dapat. Tapi berorientasi kepada pelayanan. Memberikan pelayanan kepada organisasi atau kepada masyarakat. Ia tidak membutuhkan nilai substitusi atau gagasan lain untuk meraih kesuksesan. Dengan memiliki hati seorang hamba, seorang pemimpin akan mampu membimbing dan memperdayakan, mempengaruhi pengikutnya. Next. Unsur dasar kepemimpinan yang ketiga, pelayanan. Nah, inilah unsur dasar dari kepemimpinan itu adalah pelayanan. Pelayanan yang benar-benar efektif. Sungguh-sungguh komitmen, kecuali kalau dirinya sanggup menempatkan kesejahteraan anggota tim di atas kesejahteraan sendiri. Nah, seperti yang tadi disebutkan, yang kedua ya, pelayanan. Dia bersifat melayani. Kalau perlu, dia mensejahterakan anggota timnya di atas kesejahteraannya sendiri. Keuntungan yang diperoleh dan di atas kepentingan pribadinya sendiri. Kesejahteraan finansial itu penting bagi pemimpin bisnis manapun. Tetapi kualitas yang membuat seorang menjadi pemimpin yang benar-benar luar biasa akan terlihat pada saat ada tekanan keuangan yang sangat berat. Dalam keadaan menekan, pemimpin yang luar biasa terlebih dahulu memenuhi kewajiban terhadap anak buahnya atau para pemasok sebelum memenuhi haknya sendiri. Dalam pelayanan ini, pemimpin tidak boleh memikirkan bagaimana saya, tapi pikirkan dulu anggotanya, anggota timnya. Nah, inilah bedanya ya. Ada pendidikan yang namanya leadership. Di sini bedanya antara leader dengan bos. Kalau bos itu berarti dia hanya bisa menyuruh. Tapi kalau seorang leader, dia menghadirkan dirinya kepada timnya. Menghadirkan dirinya sampai timnya itu bisa berkata, wah, Bapak ini, pimpinan kita ini nih sangat membantu saya dalam pekerjaan. Jangan, kalau seorang bos biasanya anggota tim itu ngomongin di belakang biasanya. Si bos ini nih bisanya giran ada uangnya beliau, giran pekerjaan ke kita. Nah, itulah bedanya seorang bos dengan leader ya, pemimpin.
Tuh. Oke, next. Kemampuan seorang pemimpin. Nah, kemampuan seorang pemimpin. Pemimpin mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan seperti yang dijelaskan tadi dalam prolog saya di latar belakang, mampu menganalisa dan menarik kesimpulan dari tadi yang diceritakan tentang Maradona, pemain bola yang hebat. Kenal nggak sama Maradona? Teman-teman kenal nggak sama Maradona? Ya, mungkin yang suka bola kenal ya. Kenal Pak, pasti kenal tuh. Tes. Ini suara saya terdengar nggak? Soalnya saya nggak pakai headset nih. Terdengar, Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas, Pak. Terdengar ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya. Jadi dari suatu masalah, seorang pemimpin itu harus dianalisa. Setelah dianalisa, di breakdown ke anggota timnya. Dibagikan ke anggota timnya. Ketika ada anggota tim yang tidak mampu menyelesaikan masalah itu, seorang pemimpin ini hadir di dalamnya. Ketika dia masih saja tidak bisa, ya diberikan pendidikan. Maksudnya silakan dikhususkan, ya kan, biar menambah skill dia. Yang kedua, pemimpin mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat. Nah, disinilah beratnya seorang pemimpin. Dia harus tahu karakter per individunya. Mampu menyeleksi, misalkan si A ditempatkan di keuangan, si A ditempatkan di kepegawaian, si A ditempatkan di produksi, atau si A ditempatkan, si B ditempatkan di lapangan. Nah, untuk menyeleksi orang-orang tersebut itu butuh kesabaran, dan kita akan membaca karakter per anggota tim kita. Itu tidak mudah. Untuk yang kedua emang agak sulit ketika kita menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Nah, mampu mengorganisasikan pekerjaan di sini kita harus terorganisir terhadap pekerjaan. Misalkan ada pekerjaan A dikerjakan oleh seorang staf, pekerjaan B dikerjakan oleh staf yang lain. Jangan A, B, C, D, E, E dikerjakan kepada satu orang. Nah, itulah yang terjadi selama ini di dalam dunia kerja. Jadi ketika kita mempunyai anggota tim yang handal, super, ya sudah pekerjaan itu dilimpahkan ke mereka semua. Seharusnya kan tidak seperti itu. Ketika ada yang lemah itu si pemimpin ini harus hadir di dalamnya, ditanya apa yang kesulitannya. Ketika dia kemampuan teknisnya kurang, ya kita harus memberikan pendidikan dan pelatihan atau kursus-kursus kepada staf kita itu atau anggota tim kita. Next. Meningkatkan keterampilan kepemimpinan generasi. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan generasi muda, yang pertama, kesadaran diri. Kadang anak muda itu kan gampang emosi, merasa dirinya itu selalu benar. Nah, itu dengan berjalannya pengalaman, nanti insya Allah itu akan terbentuk tersendirinya. Pengembangan komunikasi yang efektif. Jadi, jangan kita mengambil keputusan dari diri kita sendiri, tapi kita harus komunikatif. Misalkan ada permasalahan apa, kita tanya. Jangan hanya dari satu orang. Coba tanyakan ke yang lain. Nah, dari masukan-masukan itu baru kita bisa simpulkan. Nah, disitulah perlu komunikasi yang efektif. Jangan mentang-mentang kita pemimpin, ke anggota tim kita, siapa lu? Itu kan, memberi masukan kepada saya. Nggak bisa seperti ini. Karena suatu organisasi itu ada atasan dan bawahan.
Ya, kalau atasan nggak pakai bawahan, telanjang dong. Jadi itu kan. Nah, bawahan juga nggak pakai atasan juga jelek dilihatnya. Tuh. Yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, jangan langsung hanya mendengarkan masukan satu orang, langsung diambil keputusan. Tapi kita harus briefing atau mengadakan komunikasi satu antara lainnya. Nah, kita kumpulkan apa permasalahannya, apa yang harus kita hadapi. Nah, di situ baru kita bisa mengambil keputusan suatu organisasi. Harus berani menerima tanggung jawab, ya jelas. Pemimpin itu harus berani bertanggung jawab. Gitu. Jangan mau jawabnya aja, nanggungnya ya anggota. Gitu. Harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap kerjaan. Jangan ada istilah kata pimpinan selalu benar. Tidak. Kesalahan semua ada di pemimpin, bukan di anggota tim. Karena yang punya kebijakan itu siapa? Staf itu hanya, atau anggota tim itu hanya pelaksana. Tuh. Selanjutnya harus berani menerima resiko. Nah, harus berani menerima resiko. Resiko apapun di dalam suatu organisasi itu harus kita terima. Bagaimana caranya? Nah, di situ mungkin kalian pernah belajar risk management. Betul nggak? Risk management. Coba, ada yang tahu nggak risk management ada berapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Eh, Ini semester berapa rata-rata ini, teman-teman? Kenapa? Semester 6. Oke. Risk management, ya kan? Ada yang harus dihindari, ada yang juga dialihkan, ya kan? Ada yang harus dihadapi. Itu tergantung kepada sejauh mana risiko yang kita tempuh. Seperti itu. Sudah belajar kan risk management? Contoh seperti hujan, kita di jalanan. Nah, hujan itu dianggaplah risiko, ya kan? Ketika kita hujan nih, dengan cara menghadapi, berarti kan kita hujan-hujanan. Nah, kalau dialihkan, berarti kita hujan-hujanan tapi memakai payung. Kalau dihindari, kita menunggu hujan itu berhenti. Seperti itu ya, contoh kecilnya. Nah, sebagai pemimpin juga harus mengendalikan emosi. Kalau kita emosional, dalam mengambil keputusan itu akan tidak efektif. Seakan-akan terburu-buru. Nanti banyak yang dirugikan. Biasanya itu pemimpin-pemimpin yang masih muda, yang mudah emosi, mudah terbakar. Wah, anggota tim saya nih ngeselin banget. Udahlah, saya pindahin aja. Saya mutasi ke departemen mana gitu kan. Atau saya pecat. Nah, nggak seperti itu juga. Berarti kalau seperti itu kita tidak bisa membina anggota tim kita. Pendidikan dan pelatihan juga perlu dalam kepemimpinan. Karena untuk menambah wawasan kita. Nah, kepemimpinan, leadership itu kan ada pelatihan, pendidikan, pelatihan leadership. Itu harus diikuti oleh seorang pemimpin. Ya kalau di kami, ya mungkin saya sendiri kan seorang birokrat di PNS itu ada yang namanya PIM 4, PIM 3, PIM 2. Itu pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Yang terakhir, evaluasi dan pembelajaran terus-menerus. Dari gaya kepemimpinan kita harus mengevaluasi diri. Sebagai leadership, itu bukan hanya kita yang menilai
bawahan kita, tapi bawahan kita juga harus bisa menilai pimpinan. Dan kita harus menerima apa yang disampaikan oleh staf kita. Dan harus selalu belajar dari kesalahan. Akan tetapi jangan diulang ketika kita sudah masuk ke lubang yang satu, jangan masuk lagi. Bagaimana cara supaya kita tidak terjerumus di lubang yang sama? Nah, itu melakukan pembelajaran terus-menerus dengan pengalaman. Kan ada ya istilah kata pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, itulah pengalaman kita tidak bisa dapat di bangku sekolahan. Kalau di bangku sekolahan itu kan hanya materi, materi, dan materi. Karena pada realitanya sangat berbeda, gitu ya. Seperti panggung sandiwara, seperti sinetron. Di sinetron, permasalahan kecil hanya dengan 1 bulan sudah selesai, tapi dalam realita kehidupan itu enggak seperti itu. Bagaimana kita bisa mengendalikannya? Oke, next. Yes, ada yang bertanya ya? Sania bertanya, halo? Iya, Ada yang angkat tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak, saya izin bertanya, tapi juga izin Boleh. berkomentar serta mengungkapkan isi hati, ya Pak. Boleh. Dari materi-materi yang Bapak sudah sampaikan. Saya Sania, kebetulan saya juga pernah menjadi salah satu pegawai pemerintahan. Pernah ya Pak, perlu digarisbawahi pernah. Oke, siap. Yang pertama tadi Bapak bilang kemampuan pemimpin mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan, mampu menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Tapi pada Ya, kenyataannya pemimpin-pemimpin yang pernah saya rasakan itu lebih ke arah seperti begini Pak, kata kasarnya. Tadi Bapak bilang, wah ini bawahan gue nih ngeselin banget nih, dimutasikan aja nih gitu. Konteks ya, ngeselinnya itu gimana Pak? Jadi misalkan ada karyawan atau stafnya yang berani berkomentar atau mengungkapkan pendapat itu yang tidak sejalan dengan pemimpinnya itu sering dikatakan ngeselin. Itu satu. Terus yang kedua, sekarang money ya, politik Pak. Bisa dipindahkan. ya, Ini orang dimutasi karena nggak menggunakan money politik Pak, jadi dimutasi. Nah, terus ya, berikutnya saya juga mau mengungkapkan pendapat saya tidak setuju dengan Bapak yang mengatakan, nih pemimpin muda nih yang emosian. Belum tentu juga, Pak. Karena yang saya rasakan itu, pemimpin-pemimpin yang menurut saya sudah senior, tapi emosian juga dan tidak menerima masukan dari stafnya. Jadi stafnya itu, jadi dia tuh pemimpin yang otoriter, harus mengikuti apa kata dia. Jadi kalau yang tidak sependapat dengan dia langsung di-cut, langsung dicap, dinilai ya, buruk ya. gitu. Nah, terus saya juga Oke. mau minta komentar Bapak tentang multi talent harus kalah dengan multi face. Itu gimana tuh, Pak? Di dunia kerja. Oh, ya. Ya, pertama ya, yang tadi seperti apa anggapan staf ngeselin. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Udah, Bun, udah. Oke. Iya, siap. Udah. Iya. Oke. Yang dimaksud ngeselin gini, maksudnya gini ya, pembahasannya. Jadi, contoh, saya juga termasuk pemimpin yang muda, gitu. Karena saya juga menjadi pemimpin baru, tapi saya lama
di bagian kepegawaian Dinas Perdagangan. Maksudnya ngeselin di sini gini, ketika si seorang leader memberikan tugas, dia bilang sudah selesai, sudah selesai. Emang seharusnya si leader ini ngecek kembali, tidak percaya begitu aja. Nah, ketika dia bilang selesai, ternyata kan kalau di pemerintahan itu antara dinas itu keterkaitan ya, Iya, betul. keterkaitan antara satu yang lainnya. Nah, tiba-tiba ada surat dinas ini belum selesai. Nah, di situ yang disebut ngeselin ya. Nah, itu pun sebenarnya tidak boleh langsung kita cut. Harus kita bina dulu, dikasih pengertian, dipanggil. Dan pemanggilannya itu tidak, maksudnya ngomelinnya lah, jangan di depan staf lain, panggil ke ruangan. Kenapa kamu bisa begini? Kenapa kamu bilang ini pekerjaan belum selesai, tapi kamu bilang sudah selesai? Seperti itu. Terus yang kedua tadi apa pembahasannya? Ini multi talent harus kalah dengan multi face. Ya, multi talent harus kalah dengan multi face. Emang itu pada kenyataannya emang seperti itu sih. Emang pada kenyataannya seperti itu. Multi talent harus kalah oleh multi face. Pinter cari muka ya. Jadi talent itu nggak dilihat, nggak dilihat. Ya itu yang saya rasakan. Kenapa saya menjadi staff itu terlalu lama gitu. Saya di kepegawaian Dinas Perdagangan itu hampir 11 tahun gitu. Sedangkan pekerjaan itu hampir 70% ya saya yang mengerjakan gitu. Yang ya justru yang multipass dia bisa naik lebih dahulu. Nah, itulah karakter di kita. Nah, bagaimana untuk teman-teman muda ini merubah kultur yang seperti itu gitu. Ya, kultur seperti itu harus dirubah. Jangan terus berlanjut. Ini tugas-tugas Gen Z. Harus memutus mata rantai yang seperti itu. Ya, ada lagi pembahasannya? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi ini teori-teori yang Bapak udah tayangkan ini sebetulnya sesuai banget, bagus ya. Tapi pada kenyataannya hampir 70% itu kebalikannya pada dunia kenyataan ya, Pak, menurut saya. Iya, iya betul. Iya betul. Ya, itulah tugas untuk generasi muda. Nah, terus tadi satu lagi ya. Menurut Mbak Sania, pemimpin muda itu emosional gitu ya. Nah, itu saya lihat dari kenyataan. Kenyataan yang saya lihat. Bukan berarti, ya emang sih banyak yang tua juga masih emosional, diktator gitu kan. Iya, jadi yang saya lihat dengan waktu-waktu dekat ini, dia itu mengkat hanya dengan laporan satu orang. Itu. Nah, alangkah baiknya untuk mengambil keputusan dan itu pun adalah orangnya yang umurnya lebih muda dari saya. Itu pun kan harus dibina dulu, tidak langsung cut. Nah, kenapa saya bilang eh, apa namanya yang muda itu emosinya tidak terkontrol? Ya karena ya masa-masa seperti itu, ya seperti itu, seperti yang dijelaskan Tapi juga kan seperti itu ya. Berumur 40 tahun, karena 40 tahun itu ya masa matang dia dalam mengambil keputusan, dalam uh, emosionalnya sudah mulai terkontrol, tidak hanya asal tunjuk gitu. Jarinya itu
lentik banget kan kalau udah nyuruh. Kamu harus begini. Disitulah ya mungkin ya betul seperti yang dikatakan bahasannya masih banyak kok yang tua juga diktator. Yaitu tergantung kembali ke individualnya ya, ke individu sendiri gitu. Ya mungkin itu aja bahasannya. Ada lagi? Sambil berjalan aja ya kita ya, nggak apa-apa. Siap, Pak. Cukup bahasannya? Cukup. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Prinsip-prinsip atau hindari pemimpin. Aids, aku iri dengki sirik. Apa saya bisa menerima kritikan? Apa saya terlalu suka mencela orang lain? Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali saya? Ini merasa benar sendiri ya. Apa saya prasangka buruk? Jika iya, Anda besar kepala. Bagaimana untuk mengurangi kepala yang kebesaran? Mintalah teman akrab untuk menyebutkan 4 hal yang tidak baik tentang Anda. Nah, ini kita harus introspeksi diri. Untuk introspeksi diri, berkaca pada diri kita, ya kita harus rajin-rajin komunikasi. Apa sih kesalahan saya ini apa gitu. Silakan sebutkan. Dan ketika orang bilang kamu nih harusnya tidak seperti ini seperti ini. Nah, kita harus menerima, jangan istilahnya kita minta masukan tapi oh enggak, saya tidak seperti itu. Nah, jadikanlah eh, kita generasi muda ini sebagai pemimpin seperti gelas kosong yang kalau diisi air itu akan terisi. Jangan seperti gelas yang sudah penuh dengan air, ketika diisi air lagi dia akan luber, akan tumpah. Oke, next. Masih lanjutan ya. Semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seorang pemimpin, maka semakin baik. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka, sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah, tetapi justru kewajibannya memberi teladan kualitas sehingga orang lain bisa menerima perintahnya tanpa merasa direndahkan. Nah, kita memberikan teladan ini yang berkualitas. Dan untuk memarahi staf juga harus berkualitas. Jangan kita itu merasa direndahkan. Kepemimpinan adalah tindakan atau bukan kedudukan. Atau yang disebut kepemimpinan itu bukan suatu kedudukan tapi amanah. Oke, next. Dari kesimpulan materi bisa kita simpulkan, regenerasi pemimpin adalah investasi dalam masa depan suatu masyarakat. Melalui strategi-strategi yang terencana dan berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa pemimpin-pemimpin masa depan memiliki kualitas, visi, dan komitmen yang diperlukan untuk membawa kemajuan dan perubahan positif. Kita sering keliru memahami kepemimpinan dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Padahal kepemimpinan adalah mengenai diri kita, mengenai tentang cerminan diri kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Sehingga kita sesungguhnya adalah pemimpin. Esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan sebenarnya adalah seni menikmati hidup. Oke, next. Oke, terima kasih materinya sampai di sini. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Boleh, apa yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Ya.
Maaf agak berisik ya. Ya. Baiklah, teman-teman, insight yang kita dapatkan dari Bapak Sepri Pradita. Maaf sebelumnya untuk teman-teman harus sesuai instruksi ya. Soalnya ada jam dan waktu-waktu tertentu untuk bertanya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, monggo sekarang boleh dipersilakan untuk bertanya. Saya beri waktu 15 menit. Silakan angkat tangan, sebutkan nama, domisili, dan institut. Terima kasih. Ya, silakan, Mas Khairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Hairil Anwar Harahap. Saya Ya, sekarang bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik. Saya ingin bertanya, ya. Sebentar, ini kelas karyawan ya, bukan kelas reguler ya? Rata-rata sudah pada bekerja ya? ya Pak betul. Ya Pak. Oh iya, ya. Pertanyaan Enggak, saya, kita sharing aja ya Pak ya. Misalnya kita udah sama-sama kerja, ya sharing aja. bagaimana cara agar kita sebagai generasi muda bisa mudah menerima kritikan? Oh, Kan satu bagaimana lagi ada kita sharing sebagai pengalaman aja ya Pak ya. ya, iya. Kan waktu itu saya pernah jadi kayak pemimpin gitulah suatu project gitu. Nah, anak buah yang bukan anak buah sih tim yang saya pimpin itu kayak ada respon gini Pak, kayak lu mah enak nyuruh-nyuruh doang gitu kerjanya sebagai pemimpin. Nah, mungkin ada saran dari Bapak gimana saya menanggapi hal tersebut. Terima kasih. Oh iya, ya untuk menerima kritikan, ya kita harus memahami dulu ya, memahami eh, dari jam terbang juga kita ada pengaruh. Pak Hoirul Anwar, Bapak apa Mas nih, Mas Hoirul Anwar ya. Jadi kita harus paham 4 mindset fundamental menjadi leader. Ya, pertama kita ini kenapa kita tidak bisa menerima kritikan? Berarti kita masih bersifat super player, bukan super coach. Maksudnya yang udah saya lakukan ini benar loh. Nah, sehingga dari kritikan anggota tim kita, kok kamu ngeritik saya seperti itu, apa udah kerjaan kamu sudah benar, seperti itu kan? Tapi beda kalau kita sudah menjadi super coach, kita lebih fokus kepada masukan dari anak buah kita, dari anggota tim kita. Nah, untuk mempelajari gimana kita eh, mudah menerima kritikan, seperti yang tadi saya bilang, untuk menjadi seorang pemimpin, jadikan diri kita ini gelas yang kosong, jangan gelas yang penuh. Gitu. Sehingga diisi oleh air, dia terisi, tidak tumpah. Nah, terus yang kedua ya, kita harus sering mengembangkan people skill. People skill ya, bukan istilahnya individual skill. Kita harus membaca karakter-karakter dari anggota tim kita. Oh, si ini nih agak kritis. Si B dia pendiam. Nah, kita harus pahami itu. Ketika kita menghadapi anggota tim kita yang kritis, ya kita dengarkan dulu saja sebagai masukan.
Jangan kita bantah seperti itu. Intinya, jadikan diri kita gelas yang kosong, yang bisa diisi oleh air. Tidak gelas yang sudah penuh dengan air, akhirnya akan tumpah, nggak bakal ketemu. Begitu mungkin Mas Hoirul Anwar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Sania, angkat tangan ya. Iya, Pak, saya mau tanya lagi. Tadi sebagai Ya, staf, sekarang bertanya sebagai pimpinan ya, Pak. siap. Eh, apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin jika kita sudah mengetahui, mendeteksi lah ya, mendeteksi bahwa staf kita itu tidak jujur. Gitu, Pak. Itu aja mungkin yang saya mau tanyakan. Nah, mendeteksi staf kita ini tidak jujur. Kata Bung Hatta kan seperti ini ya. Kalau tidak baik bisa diperbaiki, tapi kalau tidak jujur itu yang sulit. Kalau kita mendeteksi staf kita yang tidak jujur, pertama, Mbak Sania, kita panggil dulu staf tersebut. Kita ajak, kita ngobrol lah baik-baik dari hati ke hati. Misalkan Mbak Sania tahu nih, kejujurannya maksudnya dalam artian pekerjaan apa dalam keuangan, Mbak Sania? Secara global, dua-duanya, Pak. Secara global, oke. Baik mau keuangan ataupun pekerjaan. Nah, kita panggil staf tersebut. Tetapi jangan kita marahi di depan staf lain. Nah, itu akan menjatuhkan individual tersebut. Jadi kita panggil. Saya tahu pekerjaan ini harusnya selesai dalam sekian hari. Kamu bilang sudah selesai. Nah, di situ kita memberikan nasihat dari hati ke hati atau dalam keuangan. Ya mungkin bahasanya tahu bahwasanya di sini ada penggelapan keuangan. Nah, kita jangan langsung ya, jangan langsung istilahnya eh, kamu menggelapkan uang ini. Nah, itu jatuhnya kan fitnah. Kita kumpulkan dulu bukti-buktinya sehingga dia itu mau mengakui kesalahan dia. Oh iya, saya salah gitu. Dan kita nasihati, kita bicara dari hati ke hati kepada anggota tim kita. Mungkin seperti itu Mbak Sania. Oh gitu. Jadi maksudnya Iya. gini, jadi hanya perlu peringatan aja atau perlu tindakan lain untuk cut si karyawan tersebut? Uh, kita kasih peringatan dulu aja Mbak Sania, jangan langsung kita cut. Kecuali itu sudah dilakukan berulang-ulang ya. Mbak Sania juga mungkin kan tadi katanya pernah di pemerintahan ya. Kan Iya. kalau misalkan di pemerintahan itu kan ada hukuman ringan, sedang SP1, ya kan, SP2, SP3. berat. Ya. Iya, seperti itu. Jangan langsung kita cut. Kita bina dulu, kalau sudah tidak bisa dibina ya mau nggak mau dibinasakan gitu kan. Iya ya Pak. Ada Baik lagi? Pak, terima kasih ya Pak. Nggak Ya, ada. ya sama-sama Mbak Sania. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, baiklah para hadirin semua yang kita dapat. Terima kasih apresiasinya setinggi-tingginya kepada pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias.
Sebelum saya tutup, saya persilakan kepada pembicara kita untuk memberikan closing statement selama 1 menit. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Untuk closing dalam acara ini, ya tidak lain, saya juga manusia biasa yang benar hanyalah dari pencipta atau dari Allah, yang salah ya dari saya sendiri. Saya masih sama-sama belajar karena ini teman-teman juga sudah ada yang bekerja. Ya, ada yang saya ingin sampaikan 5 tips yang perlu diperhatikan seorang pemimpin baru. Yang pertama itu meluruskan niat. Yang kedua, mencari lingkungan yang tepat. Maksudnya mencari lingkungan yang tepat ketika kita mendapat tekanan atau hujatan. Nah, kita cari lingkungan yang tepat untuk tempat kita mengadu atau kita harus punya coach. Nah, yang ketiga, mencari mentor dan coach yang tepat. Nah, ini ada keterkaitannya dengan yang kedua. Kita harus mempunyai mentor untuk sebagai pemimpin yang baru. Jadi kita tidak terarah jalannya kalau kita tidak mempunyai mentor. Yang keempat, mengambil tanggung jawab dan harus bertindak. Segala risiko kita ambil semua tanggung jawabnya dan bagaimana tindakannya. Yang kelima, mengembangkan budaya pembelajaran. Dari semua yang sudah kita pelajari atau pengalaman kita, pahit manisnya menjadi seorang pemimpin itu menjadi buah pembelajaran kita untuk memimpin lebih baik di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu closing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Waalaikumsalam berterima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pembicara dan audiens. Saya Meggy Lamonda selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang luar biasa pada siang hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk hari ini, esok, dan selanjutnya. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ya. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Untuk panitia boleh di udah. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di acara kita hari ini sebagai narasumber ya. Udah menyempatkan waktu. Selanjutnya ada doa penutup yang dipimpin oleh Mas Sleman. Baik, Mas Rio. Seperti halnya kita membuka acara dengan doa, alangkah baiknya kita menutup acara juga dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur kami mengakhiri acara seminar leadership ini. Semoga segala ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kepemimpinan kami yang kami kembangkan senantiasa menjadi ladang berkah bagi orang lain. Kami mohon ampun atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama acara berlangsung ini, ya Allah. Kembalikanlah kami ke dalam lindungan-Mu dengan selamat. Terima kasih atas segala rahmat dan bimbingan-Mu. Semoga ilmu yang kami peroleh hari ini bermanfaat bagi kami. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, dilanjut Mas Rio. Baik, terima kasih Mas Leman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber, moderator, serta peserta lainnya yang sudah menyempatkan hadir pada acara kita pada siang hari ini. Saya tidak bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya atas nama pribadi dan atas nama panitia minta mohon maaf kepada semua para hadirin atas segala kekurangan ataupun kesalahan pada acara kita pada siang hari ini, karena pada dasarnya kami juga masih belajar dan terus belajar agar menjadi lebih baik ke depannya. Untuk menyampaikan akhir kata, saya menyampaikan mohon maaf atas ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Baik Pak, baik Pak. Baik Pak, boleh Pak. Baik, yang udah di kolom komentar ya. Fakultas Teknik hadir untuk menjalankan visi dari Universitas Pelita Bangsa, yaitu menjadi Entrepreneur University berkelas internasional pada tahun 2045. Di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan kompetitif melalui program studi yang kami miliki, yaitu arsitektur, teknik informatika, teknik lingkungan, teknik industri, teknik sipil, dan teknologi hasil pertanian.